Selamat siang para mahasiswa Computer Science dari jurusan dari program Cyber Security kelas LP07. Ya, selamat siang, Pak. Oke, saya share. Ini mudah-mudahan nggak salah ya. Ini bisa tanya, PowerPoint-nya udah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Ya, baik. Ini contohnya nanti yang itu harus diulang lagi dari pelajari yang gitu ya. Baik, tentukan dari konvergensi dari daerah ini untuk X yang mana daerah ini konvergen dan untuk X yang mana daerah itu divergen. Di selang apanya maksudnya. Nah, ini yang tunggal ya. Ini ada admin. Jadi pertanyaannya gitu ya. Nah, solusinya ini bisa ditulis gini ya. Sigma N dari 1 sampai beta hingga N kuadratnya yang fungsi N-nya sendiri gitu kali X pangkat N. Jadi inilah yang disebut AN ya. Yang ini yang disebut AN ya. AN-nya. Jadi AN-nya adalah seper N kuadrat, maka AN plus 1 adalah ya, N plus 1 adalah seper semua N diganti N per 1, jadi N plus 1 kuadrat ya. Jadi kalau AN seper N kuadrat, kalau AN plus 1 seper N plus 1 kuadrat. Berarti ini seper dari pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama adalah N kuadrat ditambah 2 kalinya. 2 kali N kali 1, 2N. Tambah 1 kuadrat, suku kedua kuadrat, 1 kuadrat, 1. Kemudian kita cari jari-jari konvergensinya. Ya. Oke. Jari-jari konvergensinya. Kata konvergen ya, bukan konvergen aja. Konvergensi itu ada 2, konvergen dan direct konvergen dan direct divergen. Jadi konvergensi adalah rho sama dengan limit dari N menuju tak hingga agak mutlak dari AN per AN plus 1. Jadi sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari harga mutlak AN-nya adalah seper N kuadrat dibagi dengan AN plus 1 adalah seper N kuadrat plus 2N plus 1. Ini agak mutlaknya panjang. Ya, karena pecahan kalau dibagi pecahan ini penyebutnya ini harus dibalik ya, menjadi bagi jadi kali dibalik sehingga terjadi jadi divergensi adalah limit N menuju tak hingga dari seper N kuadrat ya, seper N kuadrat dikali ini agak mutlak ya, kebalikannya N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1 ya kali. Sehingga ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga agak mutlak N kuadrat plus 2N plus 1 dikali 1 tetap penyebutnya N kuadrat kali 1 N kuadrat. Ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari jari nggak mungkin negatif ya, maka ada agak mutlak. Kemudian Anda lihat di sini N pangkat berapa yang tertinggi? N kuadrat enggak? Halo? Iya, Pak. Berarti koefisiennya adalah pembilang 1 penyebut 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ya. Limit dari 1, 1. Ini jadi konvergensinya. Baru syarat dari syarat deret konvergen. Boleh singkat ya, konvergen konver aja. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak X kecil dari rho. Berarti harga mutlak X kecil dari 1. Tadi sudah kita buktikan. Kalau
kecil dari 1, maka X antara ya. Antara apa? Negatif row, row-nya 1, dan positif row. Ini jelas sampai sini? Halo? Halo? Ada suara lagi. Jelas, Pak. Nah, jadi ini yang, tapi sama dengannya masuk mana kita belum tahu ya. Apa min 1 itu masuk konvergen atau divergen? Plus 1 itu masuk konvergen atau divergen? Nanti kita lihat. Kemudian syarat, untuk syarat yang satu lagi adalah syarat deret syarat deret divergen. Sebetulnya syaratnya adalah harga mutlak X besar dari rho. Atau harga mutlak X besar dari 1. Nah, ini kita pakai garis bilangannya lebih cepat. Kita pakai garis bilangan. Kita tulis gambarkan sini min 1 dan 1 kan. Rho-nya min 1 dan 1. Nah, antara min 1 dan 1 ada lagi admin. Ya. Antara min 1 dan 1 ini konvergen, betul enggak? Jadi sudah tahu ini konvergen ya. X antara min 1 dan 1 konvergen, maka yang ini divergen ya. Di luar konvergen adalah divergen. Jadi divergennya di sebelah kiri dari min 1 dan sebelah kanan dari plus 1. Sebelah kiri dari min 1 adalah X kecil dari min 1. Sebelah kanan dari 1 adalah X besar dari 1. Satunya enggak usah pakai itu ya. Satu begini. Paham maksudnya? Halo, sini kata atau. Tidak samaan gitu kan? Halo? Iya, Pak. Ini kan divergen ya. Divergennya adalah di luar konvergen, kan gitu kan? Konvergennya tadi udah antara min 1 dan 1. Dan ini divergen adalah kecil dari min 1 dan satu lagi atau besar dari 1. Jadi inilah syarat divergen. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada suara lagi hilang. Ada, Pak. Nah, oke. Kalau ada jawab satu orang ini, saya senang artinya ada respon nih. Nah, kalau ini sudah jelas, baru kita selidiki. Untuk X sama dengan min 1 ini masuk konvergenkah atau divergenkah? Nah, kita ambil ya. X sama dengan min 1 dulu. Untuk X sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam derek kuasanya. Sigma, derek kuasanya mana nih? Yang ini ya. Sigma X pangkat N per N kuadrat. Nulisnya gitu ya, dalam bentuk per X pangkat N per N kuadrat. Betul ya? Nah, kalau kita masukkan berapa nih? Sigma N dari 1 sampai T hingga, ya. X-nya diganti. Min 1 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini dari apa nih? Ada yang tahu? Halo? Ini boleh tulisnya min 1 pangkat N. Ada yang masuk lagi. Min 1. Banyak. Min 1 pangkat N kali seper N kuadrat. Gitu enggak? Halo? Iya, Pak. Ini kalau ada min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N per 1, ini adalah deret apa namanya? Deret berseling atau berayun, ya enggak? Berseling atau berayun sama. Nah, suku positifnya apa? Sini. Sebagai suku positifnya ada ini UN-nya, ya. Itu UN. Jadi suku positifnya UN adalah seper N kuadrat. Ditanda min plus ini kita enggak pakai ya. Jadi syarat pertama adalah apa? Suku positifnya, ini tadi ya. Suku positifnya UN adalah seper N kuadrat. Anda lihat suku ini naik monoton atau turun monoton nih? Halo?
Ini makin lama makin kecil atau makin besar nih? Coba lihat. U1 1/1 kuadrat 1. U2 1/2 kuadrat 1/4. U3 1/3 kuadrat 1/9. Makin lama angka bilangannya itu makin kecil atau makin besar? Makin besar. Hah? U1 1/1 kuadrat 1/1 1. U2 1/2 kuadrat 1/4. U3 1/3 kuadrat 1/9. Makin besar atau makin kecil bilangannya? Makin kecil, Pak. Makin kecil itu artinya turun monoton, ya. Turun monoton. Turun monoton. Itu atau kalau kita gambarkan gini. Ini saya sumbu apanya? Nah, grafiknya itu makin lama makin turun gitu. Itu disebut makin kecil. Terus turun monoton, ya. Yang kedua, limit dari suku positif UN, ya, menuju kita hingga dari UN-nya adalah apakah 0? Kalau 0 konvergen. Ya, turun monoton pertama jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka dia divergen, ya. Menuju kita hingga dari UN-nya adalah yang positif, ya. N kuadrat adalah limit dari N menuju tak hingga dari tak hingga kuadrat. Berarti sama dengan apa? M menuju tak hingga dari tak hingga kuadrat kan tak hingga. Tak hingga berapa? 0 nggak? Halo? Pak, dari 0, Pak. Ya, tak hingga 0, ya. Dalam limit. Ya, sekali lagi. 0, ya. Maka deret, berarti -1 ini masuk dalam deret. Jadi konvergen, ya. Konvergen. Jadi dia konvergen kalau pertama suku positifnya turun monoton, ini syaratnya. Yang kedua adalah limit UN-nya 0. Maka direct konvergen. Nah, sekarang tadi kan X-nya ada 2, -1 dan 1 kan? -1 dan 1. Nah, sekarang untuk X sama dengan 1 nih. Untuk X sama dengan 1 kita masukkan ke dalam direct kuasanya. Direct kuasanya dari apa? X pangkat N per N kuadrat. Ya enggak direct kuasanya? X pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan sigma dari N dari 1 sampai tak hingga 1 pangkat N per 1 pangkat N per N kuadrat. 1 pangkat N berapa? Halo? 1 pangkat N berapa? 1 kan? Saya tanya, ini dari apa nih? Ini dari apa namanya? Sigma per N kuadrat. Dari P, ya? Dari P. Berapa P-nya? Berapa P-nya itu? P-nya sama dengan 2. 2 bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ya, lebih besar. Karena lebih besar, maka deret ini masuk dalam deret, di dalam P deret divergen. Konvergen. Kalau besar 1 konvergen. Sama dengan saya ulang lagi nanti ya. Konvergen. Minggu lalu kita sudah pelajari, kita tambah sini ya, deret P. Deret P atau disebut deret hiperharmonik. Ini yang terlambat nih. Hiperharmonik. Ya, hiperharmonik. Deret P itu lambangnya adalah sigma N1 beta hingga ini adalah N pangkat P. Nah, P-nya ini, syarat P-nya, jika P kecil dari 1, deret divergen, ya, kecil dari 1 divergen, sama dengan 1 juga divergen. Jika P besar dari 1,
maka deret konvergen. Ini syarat dari P ya. Ini kayaknya yang terakhir kuliah sudah pada saya bahas nih. Ingat enggak? Halo? Masih ingat, Pak. Nah, oke, kita lihat sini. Ternyata yang satu dia konvergen ya kan? Nah, kalau ada jadi, nah, kapan terjadi deret konvergen? Satu lagi, deret divergen. Kita salin ya. Tadi kita cari sini, mananya tadi? Ini. Konvergen apa caranya? X antara min 1 dan 1. Salin ya. Konvergen antara X antara min 1 dan 1. Terus yang divergen X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Kita sini ya. X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Nah, sekarang tanya, min 1 masuk mana? Nah, tadi sebelumnya. Min 1 masuk apa nih? Baca sini ya, Pak. Kalau ini min 1, masuk mana nih? Konvergen atau divergen? Halo? Kalau ini kan X min 1 masuk konvergen ya, terus ini kan dari konvergen. Berarti sama dengannya di konvergen ya, di dalam konvergen. Anda tulis sini, tambah sini warnanya min 1 masuk konvergen. Tanya lagi, kalau 1 X sama dengan 1, kok coret lagi. Kalau ini 1, ini masuk apa nih? Ini masuk apa nih? Halo? Konvergen kan? Konvergen lagi. Nah, tambah sini konvergennya. Paham enggak maksudnya? Jadi yang sama dengannya masuk di sini kan. Ini sama ini. Jadi di bagiannya tidak ada sama dengannya. Jelas sampai sini? Halo? Ada Gimana, Pak? Tadi kalau kita lihat yang min 1, batu X sama dengan min 1, kita cari deret ini menjadi deret berseling. Betul enggak? Ada syarat pertama tadi kan? Suku positifnya atau monoton, limit UN suku positifnya 0. Maka deretnya konvergen. Jadi min 1 masuk konvergen enggak? Halo? Iya, konvergen, Nah, Pak. kita lihat lagi berikutnya X sama dengan 1. Betul kita masuk 1 bagian 1. Ini adalah deret P. Deret P syaratnya jika P besar dari 1, lihat di bawahnya. Jika P besar dari 1, maka deret konvergen. Kalau kecil dari 1, divergen. Sama dengan 1, divergen. Paham? Deret P itu kan ini. Halo? Ya, Pak. Nah, maka di sini jadi deret konvergen kan tadi ini kita salin dari yang atas tadi kan. Deret konvergen kan ini X antara min 1 dan 1 divergen X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Nah, saya salin di sini kan. Di sini dia. Tuh. Min 1 tadi masuk konvergen. Tambah sama dengannya. Ini tambah sama dengannya sini. Ya. Kita tambah sama dengannya sini. Nah, 1 ini masuk apa nih? Konvergen. Sini sama dengan. Seandainya 1 ini masuk divergen, di sini sama dengannya. Paham nggak? Halo? Di sini sama dengannya di divergen. Kalau divergen ya. Halo? Diam aja. Iya, Pak. Sudah jelas nggak sama dengan letak di mana? Tinggal lihatnya. Dia konvergen. 1 masuk konvergen. Nah, di konvergennya 1 sama dengan satunya. Min 1 masuk konvergen. Kalau misalnya sama dengan satunya ini divergen, di sini sama dengannya. Paham nggak? Di sini. Ya, di sini sama dengannya. Tapi karena dia bukan, ya nggak ada. Ini harus kita. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Siap, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah, ini contoh lain lagi.
Ya, ambil contoh ya. Nah, ini mungkin terjadi seperti itu ya. Kita coba ya. Jadi ini adalah pertanyaan sama ya. Jadi diketahui sigma n dari 1 sampai tak hingga, ini contoh 2 ya, tadi contoh 1-nya. Seper n, nah ini seper n kali x min 1/4 pangkat n. Ya kan? Ini boleh dianggap z nih kan. Ini kita misalkan apa nih? Z sama dengan x min 1/4. Betul nggak? Halo? Dan yang sama, Iya, Pak. ini apanya nih? Ini apanya nih? Ini adalah AN. AN berapa? Seper N. Kita cari AN/1 berapa? Yaitu seper N+1. Udah. Iya, Paham Pak. di sini? Paham. Ya, ini AN-nya, ini AN+1-nya. Terus jadi konvergensi apa? Jari-jari konvergensi, kata konvergen ya. Konvergensi adalah apa? Rho, jari itu ya, atau R boleh kan? Limit agak batas n menuju tak hingga dari agak mutlak AN per AN+1. Ya nak? Sama dengan limit dari n menuju tak hingga dari AN berapa? Seper N dibagi AN+1 seper N+1. Ini sama dengan limit dari agak mutlak dari seper N. Kalau ini dibagi, bisa ingat enggak? Kalau bagi pecahan, pembaginya jadi kali, dibalik nggak? Dibalik N+1 Iya, Pak. Dibalik, Pak. per 1. Ya enggak? Jadi hasilnya limit N menuju tak hingga dari N+1 per N. Agak mutlak ya. Nah, kalau kita masukkan, ini apa? Agak mutlak dari, oh sorry. Ini kita sudah pelajari kalau yang jalan langsungnya. N pangkat berapa tertinggi? M pangkat berapa tertinggi? M pangkat 1 enggak nih? Halo? Pangkat 1, Pak. Koefisiennya? Pembilang 1, di depan N-nya 1, penyebut juga 1 enggak? Iya, Pak. Semuanya Berarti 1. hasilnya 1. Lalu ada min, agak mutlak, selalu positif. Jadi jari konvergensinya 1 ya. Baru Anda tentukan syarat deret konvergen apa? Syarat deret konvergen adalah apa? Harga mutlak. Ini Z, pakai Z ya. Sorry. Ini Z. Tadi, karena ini bukan X. Ini. X-1/4 ini adalah Z. Pakai Z ya. Berarti sini harga mutlak Z kecil dari rho. Rho itu dia jadi konvergensi. Berarti harga mutlak Z kecil dari 1. Ya nak? Kan jarinya dapat 1 nanti. Halo? Dapat 1, Pak. Ya. Nah, kita udah belajar tadi kalau harga mutlak Z kecil dari 1, Z terletak antara apa? Z terletak antara -1 dan 1. Ini yang plural ya. Bukan single. Plural. Kalau single X. Bukan Z ya. Nah, Z-nya tadi sudah tahu berapa? Saya misalkan nih. Z-nya berapa? M-1/4 enggak? Halo? Iya, N-1/4. Kita masukkan X-1/4 terletak antara -1, +1. Ya enggak? Ya, X-1/4. Nah, supaya pecahan 4-nya hilang, diapain? Saya kali 4 enggak? Iya, Pak. Kali 4, Pak. Kali 4. Jadi ini -4, ini X-1, ini +4. Betul enggak? Iya, Pak. Terus supaya -1-nya hilang, diapakan? Berarti harus tambah 1 enggak? Iya, ditambah 1. Karena tambah 1, supaya adil semua tambah 1. Jadi -4 tambah 1, sini 4 tambah 1. Kan gitu kan? Adil kan? Semua tambah 1 kan? Halo? Iya, Pak. Semua tambah 1. Nah, ini -1 tambah 1, 0. Tujuannya memang di 0 ke tingkat X. Jadi hasilnya apa sini?
Jadi X terletak antara apa? Min 4 sama 1 berapa? Min 3. Min 3. 4 sama 1 berapa? 5. 5. Berarti ini adalah syarat konvergen. Konvergen. Betul, Bang? Oke, Pak. Ya, syarat konvergen. Nah, berikutnya syarat divergen. Ya, syarat deret konvergen. Divergen ya, divergen adalah sebetulnya harga mutlak Z besar dari rho, ya nak? Atau harga mutlak Z besar dari 1. Tapi kita nggak pakai ini. Terlalu panjang jalannya, kita pakai gambar aja. Bantuan gambar. Nah, gambar pakai yang ini, yang terakhir nih. Ini min 3 dan 5, nak? Isi sini. Min 3 dan 5. Iya, Pak. Bang? Antara min 3 dan 5 ini apa nih? X. Ini antara, ini di luar. Ini di luar. Jadi antara min 3 dan 5 tadi konvergen nih. Ini kan konvergen nih. Antara Iya, Pak, 3 dan 5 konvergen. Bahasa ini konvergen. Berarti di luarnya apa? Divergen. Betul nggak? Berarti ini Iya, adalah divergen. Divergen. Ya nggak? Ini apa artinya nih? Apa artinya itu? Sebelah kiri dari min 3 apa? X kecil dari min 3. Sebelah kanan dari 3 apa? X besar dari 5. Ya kan? Itu kan ketidaksamaan enggak? Sini kata A atau ya. Atau mungkin atau lambang V boleh di matematik diskrit atau itu V, ya enggak? Kalau dibalik dan tadinya, ya enggak? Nah, ini adalah yang syarat di sudah jelas enggak? Pakai gambar lebih cepat ya. Kita enggak hitung pakai agam ini, pusing nih. Ntar waktu UAS kita pakai gambar juga boleh tuh, Pak? Atau... Boleh. Oke, Pak. Boleh. Jadi kita enggak pakai yang ini ya. Kita enggak pakai yang ini pakai ini jadi panjang ya. Jadi ini kita enggak pakai. Paham ya? Lebih pendek Ya, Pak. jalannya. Itu Oke, Pak, siap, Pak. Oke, so ini. Nah, sekarang di titik min X dengan min 3 dan di titik X dengan 5 nih masuk konvergen kah atau divergen kah? Itu maksudnya. Ya. Jadi kita coba masukkan untuk X dengan min 3, kita masukkan ke dalam deretnya, deret kuasa ya, Power series. Jadi tulis ini X sama dengan min 3. Masukkan ke deret power series atau deret kuasa. Berapa deret kuasanya tadi? 1/n kali X min 1 per 4 pangkat N. Ya. Nah, berapa tuh? Kalau kita masukkan, halo? Yang kita ganti X-nya. Jadi min 3 kurang 1, ini X-nya. Per 4, oh sorry, per N-nya ketinggalan. Ya kan? 1/n kali X-nya kita ganti min 3, min 1 per 4 pangkat N. Hasilnya apa tuh? Halo? 1/n. Ini min 3, min 1, min 4 enggak? Min 4 per 4 pangkat N. Hasilnya apa nih? Min 4 bagi 4 apa? Halo? Min 1, Pak. Min 1 pangkat N kali 1/n. Betul enggak? Ini deret apa namanya? Halo? 1/n. Ini deret apa namanya? Apa namanya? Kalau ada min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N per 1, itu adalah deret berseling atau berayun. Berayun atau berseling boleh sama ya. Deret berayun atau deret berseling berganti tanda atau alternating series. Ya nak? Halo? Ini N-nya. Iya, Pak. Enggak N. Aduh, suara siapa? Nah, karena berayun, berseling, kita ambil suku positifnya mana nih? Ini kan suku positifnya enggak? Ini tanda plus minusnya di sini kan? Jadi kita tentukan suku positifnya UN apa nih? UN sama dengan SPN enggak? Tanpa tanda min plus. Ya enggak? Ini min plus. Halo? Ya?
Maka karena direct berseling ada dua syarat. Syarat pertama UN-nya apakah turun monoton, kemudian limit UN suku positifnya apakah sama dengan 0, sama UN. UN adalah seper N. Coba lihat. U1 1 per 1, 1. U2 seper 2. U3 seper 3. Makin lama makin kecil atau makin besar? Halo. U1 1 per 1, 1. U2 seper 2. U3 seper 3. U4 seper 4. Makin kecil, Pak. Makin kecil itu disebut turun monoton. Makin kecil kan? Mendekati 0. Yang kedua, cari limit dari suku positifnya tadi. Limit UN-nya. Apakah 0? Kita lihat. Limit dari N menuju tak hingga dari seper N. Hasilnya apa? Limit dari N menuju tak hingga dari seper tak hingga. Seper tak hingga dalam limit apa? Halo? 0 kan? Seper tak hingga dalam limit kan 0 kan? Bukan masalah. 0. Nah, turun monoton, limit UN-nya 0, maka ini masuk dalam deret apa? Konvergen dari bagian? Konvergen. Konvergen singkatnya. Ya, masuk konvergen sama dengan jadi min 3 ini maksudnya min 3 ini masuk dalam konvergen. Paham enggak? Halo. Ya, Iya, Pak. maka gue pengen cek. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Oh, Pak. ada respon. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Makanya Nah, terus 3, 1, 5, 1 kan? Nah, 5. X sama dengan 5, kita masuk lagi. Masuk konvergen atau divergen? Masuk dalam deret kuasa. Deret kuasanya apa? Seper N kali X min 1 per 4 pangkat N. Sama dengan sigma. Ya. Seper N. Yang kita ganti X-nya. 5 kurang 1 per 4 pangkat N. Hasilnya apa? Hah? Seper N kali ini 4 per 4 ya? Iya, Pak. 4 per 4. pangkat N. Jadi sigma ini menjadi 1 pangkat N. 1 pangkat N kali seper N. Itu enggak? Iya, Pak. Sama dengan apa? Sigma 1 pangkat N 1 enggak? 1 ya. 1 Iya, kali Pak. seper 1, N Pak. seper N. Deret apakah ini? Ya kebanyakan jawabnya deret berseling atau deret P. Ini deret apa namanya? Seper N pangkat 1. Berarti P-nya berapa? Deret P kan? Sini P-nya berapa? 1. Nah, tadi ketentuannya masih ingat enggak tadi saya terangkan deret P tadi? Jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Ada kan? Halo? Jika P kecil dari 1 atau jika P sama dengan 1, deret divergen. Paham? Halo? Benar. Paham nggak? Kalau kayak Paham, gini Pak. kan Ada yang mau tanya? Ini kan sama dengan 1 tadi. Karena sama dengan 1, ini maka deret, masuk deret apa nih? Deret divergen, ya kan? Mengapa? Karena tadi di syaratnya tadi, yang ini deret P, ini khusus deret P, sigma seper M pangkat P, jika P kecil dari 1, deret divergen, jika P sama dengan 1, deret divergen, jika P besar dari 1, deret konvergen. Ya. Oke, jadi ini divergen. Nah, ini maksud saya tadi, kalau dia X-nya sama dengan 5, ini masuk dalam divergen, bukan konvergen ya. Nah, baru jawab sini, jadi. Nah, jadi, singkat gitu ya. Deret konvergen apa?
Kemudian direct divergent apa? Kita salin yang tadi, yang kita udah cari. Ini syarat konvergen, tadi X terletak antara apa nih? Min 3 dan 5 nak? Coba lihat dari atas. Ini. Ini dia kan. Syarat direct konvergen X antara min 3 dan 5 nak? Halo? Sudah syarat direct divergen apa? X kecil dari min 3 atau X besar dari 5? Tulis lagi sini. X kecil dari min 3 atau X besar dari 5. Jelas sampai sini jelas? Kalau satu syarat konvergen, satu syarat divergen. Nah, sekarang tanya, min 3 tadi, ini min 3 ini. Min 3 ini masuk apa? Coba lihat sini, masuk apa nih? Min 3 ini masuk apa nih? Kita cari min 3 masuk apa? Konvergen, Pak. Konvergen, berarti min 3-nya di konvergen, ini konvergen, min 3-nya sama dengan. Kemudian tanya lagi di plus 5. 5 ini masuk apa? Divergen, Pak. Divergen, karena 5 divergen, divergen lihat nih, 5-nya sama dengan sini. Mungkin nulisnya. Tadi awalnya kan gini, X besar dari 5, gitu kan. Karena sama dengan 5 masuk divergen ya. Jadi masuk daerah si konvergen min 3 masuk konvergen yang di min 3 masuk konvergen, 5-nya masuk di divergen. Sudah paham? Halo? Ya, paham. Kalau contoh tadi dua-duanya konvergen kan? Iya, Pak. Yang tadi dua-dua konvergen. Kalau ini satu konvergen, min 3 masuk konvergen, 5 masuk divergen. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Senin besok, bukan Senin, hari Kamis depan ya. Kita mungkin sudah mulai masuk latihan-latihan penyelesaian ini. Sebetulnya materinya ini udah apa ya? Oke. Kalau ini mungkin saya tambah lagi yang masukkan ini dengan kalau kasih tahu dereknya, saya ini. Dereknya diketahui seperti tadi 1 akar 3 dari 1 ya, tambah seper 2 akar 3 dari 2 tambah seper 2 akar 3 dan 3 akar 3 ini kan n akar tambah titik ini seper n akar 3 dari n dan seterusnya. Atau ini anak kasih tahu ini ya, ini anak kasih tahu nih. Kadang-kadang ini tidak diberitahu, yang ini suku ke n nih. Kalau sampai sini aja, sampai sini. Dia tanya berapa UN-nya, berapa suku ke n, mungkin yang lambangnya AN, sama deh. AN atau UN suku ke n, AN juga sama maksud. Berapa? Sebetulnya sudah saya tulis tuh. Ini kan 1 akar 3 1 2. Jadi yang berubah-ubah itu n ya. 1 2 3 kan. Berarti ini seper 1 2 3 itu n, akar 3 tetap 1 2 3 n. Nah ini sama enggak ini? Halo? Inilah suku ke n-nya. Dari sini. Saya tanya suku ke n-nya berapa? Hah? Halo? Iya, Pak. Kalau sekarang ini deret positif semua. Sekarang deret berayun. Deret berayunnya gini. Seper sama min juga ya. Atau sama nih. 1 akar 3 1 min. Seper 2 akar 3 2. Min plus. Plus min ya. Seper 3 akar 3 3 min. Dan seterusnya. Terus ini titik 3. Ini Anda kasih tahu n-nya itu ya. Yang kuning itu enggak ada. Ini apanya?
Berarti yang sini apa harusnya sini? Tahu nggak? Enggak seper, ada tandanya. Tandanya kena selang-seling, ya, kena selang-seling berarti apa sih? Sini adalah min 1 pangkat n plus 1. Atau ini. Ya. Sini min 1 pangkat n plus 1 seper n akar 3n. Kena? Halo? Anda lihat sini kan nggak ada tulis itu kan plus min pasti min 1 pangkat n plus 1. Coba tes. Betul nggak? Kalau n-nya 1 coba. Min 1 pangkat 1 tambah 1 2. Min 1 pangkat 2 plus atau min? Halo. Min 1 pangkat 1 tambah 1 suku pertama. 1 tambah 1 2. Min 1 pangkat 2 berapa? Benar dijawab. Min 1 pangkat 2 plus 1 kan? Min 1 pangkat 2 adalah plus 1. Ini ya nih plusnya. Lalu berikutnya suku kedua. Min 1 pangkat 2 tambah 1. Min 1 pangkat 3 berapa? Min 1. Maka sini min. Jelas? Di plus min. Nah ini min 1 pangkat n. Jadi kalau tanya suku ke n atau lambang an itu sama un sama. Adalah apa? Ini salin ini. Tandanya selang-seling berarti itu ada min 1 pangkat n plus 1. Ini yang plus min. Dari sukunya ini 1, 2, 3 itu ganti n. Akar 3 tetap 1, 2, 3 ganti n. Sudah terjawab, inilah suku ke n-nya. Paham? Kan tidak ada jawabnya. Ini bisa bakat keluar model gini loh. Ya, bisa terjadi, tidak tahu. Karena saya bukan pembuat, jadi tidak tahu. Oke? Oke, Pak. Nah, kalau tanya, yang atas tuh deretnya apa? Sudahnya ini ada, berarti ada 2. Gitu ya. Deret atas konvergen atau divergen? Tahu nggak? Saya ulang lagi ya. Kalau ditanya konvergen divergennya tadi apa? 1 akar 1/1 akar 1, betul ya? Atau akar 3 tadi? Akar 3 ya? Ya, akar 3. 1 akar 3 1 tambah 2 akar 3 2 tambah semua ya. 3 akar 3 3 jadi 1 2 3 itu n-nya itu 4 akar 3 4 dan seterusnya. Saya ulang lagi ya. Kalau saya tanya UN-nya berapa? Yang saya tidak kasih lihat tadi. Apa tuh? Tandanya plus semua enggak? Halo? Tanda plus semua kan? Berarti plus ya udah, tidak usah tulis. Terus yang berubah-ubah itu 1, 2, 3, 4 tuh N. Jadi itu kan akar 3 gitu. Ini depannya 1, 2, 3 N, akar 3. Nah, 1, 2, 3 juga N. Inilah suku ke N. Halo? Inilah suku yang ke N. Ingat, UN itu sama dengan AN. Ya. Jadi kalau pertanyaan AN, ya UN sama. Suku ke N-nya. Paham di sana? Halo? Ini tanya, apakah deret ini konvergen divergen? Gimana? Oh ya, ini sama dengan apa nih? Ini sama dengan sigma, gitu ya. N dari 1 sampai tak hingga. Terus ini tidak ada tanda positif semua. Ini adalah yang salin ini sama. UN ini yang salin. N akar 3 dari N. Ya.
Nah, deret ini deret konvergen atau divergen? Coba, atau tentukanlah ke konvergensiannya. Apakah deretnya konvergen atau divergen? Sama. Ini sama dengan apa nih? Sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N kali, ini akar 3 dari N itu sama nak N pangkat sepertiga? Halo? Sama nak? Akar 3N itu sama nak N pangkat 1, ini 1 artinya 1/3 kan? Karena belajar kan akar 3 dari N pangkat 1 adalah N pangkat 1 dibat 1/3. Betul nggak gitu? Halo? Aku ditanya diam ya. Anda jelas enggak? Ini kalau ngajar di online begitu, enggak lihat orangnya, enggak dijawab, saya jadi bingung lihatnya. Oke, sigma dari, nah jadi kan pangkatnya kalau dikali kena sama N, pangkatnya dikalikan berapa tuh? N pangkat 1 kali N pangkat sepertiga kan 1/3 enggak? Halo? Iya, Pak. 1/3. Nah, ini deret apa namanya? Tadi sudah ada. Deret apa namanya nih? Tuh. Deret apa namanya? Deret P. Yang disebut juga deret hiperharmonik. Nah, berapa P-nya? Ini P-nya nih, N pangkat P. P-nya berapa sih? Berapa P-nya? P-nya sama dengan 1/3, Pak. 1/3. Ini bagaimana terhadap 1? Bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Tandanya lebih besar atau lebih kecil nih? Lebih besar kan? Kalau P-nya 1/3, lebih besar dari 1, masuk mana? Coba lihat tadi yang syaratnya. Nah, ini saya ngerti nih. Ini. Jika P besar dari 1, maka deret apa? Deret P. Jika P besar dari 1, jika P besar dari 1, deret konvergen. Jadi berarti ini deretnya deret konvergen. Maka ini adalah deret konvergen. Ya, deret ini boleh nggak diganti dengan sigma gitu, N dari 1 sampai tak hingga dari seper N akar 3N konvergen. Tahu, sini boleh tulis begini. Boleh tulis deret konvergen atau salin deretnya konvergen. Jangan deret konvergen ya. Kalau bikin sigma deret konvergen, berarti deret konvergen. Sudah paham? Halo. Ya, ini deret deret P jadinya. Kalau yang soal tadi yang nomor 2 yang tadi nih, yang bawah. Harus saya tulis seper 1 akar 3 dari 1 min. Ini plus, ini enggak tulis ya. Seper 2 akar 3 dari 2 plus seper 3 akar 3 dari 3 min seper 4 akar 3 dari 4 plus titik. Dia tanya, berapakah suku ke N atau AN-nya? Berapa? Tadi sudah ada saya tulis. Apa? Ingat, tandanya selang-seling enggak? Halo? Tandanya kan sini plus, min, plus, min, plus. Terus loh. Dia ada berseling. Berarti di depannya pasti ada min 1 pangkat N plus 1. Ya. Kalau depannya plus ya, ini N per 1. Kalau depannya min, ini min 1 pangkat N saja. Min 1 pangkat N. Karena min 1 pangkat 1 kan min 1. Ya. Terus di belakangnya seper, nah 1, 2, 3, 4 itu N. Ganti N, akar 3 tetap. Di dalam 1, 2, 3, 4 ganti N. Inilah suku yang ke N-nya. Halo? Paham ke sini? Paham, Pak. Nah, ini suku ke N.
UN atau AN sama ya. Nah, kalian tanya, deret nih deret apa nih namanya? Ini adalah deret berseling atau deret berayun ya. Atau namanya deret berayun. Deret berseling atau berayun ya. Atau deret berganti tanda atau bahasa Inggrisnya alternating series. Nah, untuk menentukan dia ini apakah konvergen atau divergen, ya bukan deret P. Jadi dia ada dua syarat tadi apa? Suku positifnya, berarti yang tanda min 1 maka n plus 1 hilang. Tutup aja nih. Ini tidak dipakai ya. Yang kita ambil adalah yang positifnya ini. Tanda plus minnya tidak dilihat. Jadi diambil 1/n akar 3n. Ini adalah sukunya makin lama makin kecil atau makin besar? Halo? Makin kecil, Pak. Makin kecil disebut turun monoton. Kemudian yang kedua, sebagai limit n menuju tak hingga dari suku positifnya tadi adalah limit dari n menuju tak hingga dari 1/n akar 3n, limit dari n menuju tak hingga dari apa? Tak hingga akar 3 dari tak hingga. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1/, tak hingga kali akar 3 tak hingga kan tak hingga. 1/, tak hingga berapa dalam limit? Halo? Adalah 0. Karena 0, maka dari apa? Ketentuannya kalau dia turun monoton, suku positifnya limit UN-nya sama dengan 0, maka deret konvergen. Deret berseling ya. Ini deret berseling atau berayun. Oke, saya kasih lagi yang lain lagi. Bisa, jadi bentuknya macam-macam bisa ya. 2 bisa untuk 2/1 kuadrat ditambah ya 2 pangkat 1 2 pangkat 2/2 kuadrat 2 pangkat 3/3 kuadrat dan seterusnya. Nah, Anda harus tentukan AN atau UN-nya. Itu tanya konvergensiannya. Apakah deret konvergen atau divergen? Nah, pertanyaan itu. Coba, Anda tahu? Kalau begini gimana? Tahu nggak nih, modelnya gini, kalau ini AN atau UN-nya apa? Saya pasti begini kan. Coba lihat ini, Anda lihat ya yang berubah-ubah tuh N. Ini 1, 2, 3. Pangkat sama, pangkat 2. Berarti ini apa? Cara lihatnya 1, 2, 3 itu adalah N. Ya, pangkatnya sama ya, pangkat 2 semua. Berarti pangkat 2, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Dia sebenarnya masang di atas. Yang berubah-ubah itu adalah N-nya. Nah, di sini. Ini angka 2 semua. 2, 2, 2. Ini artinya 1 enggak sini. Saya tuliskan. Yang berubah apa? 1, 2, 3 itu adalah N. Udah. Jadi deh. Paham? Oke, Pak. Ini tadi ada saya bahas. Ya, sorry. Tadi enggak kelihatan ada. Ini masuk dalam deret pakai tes rasio. Ini tanya, apakah deret ini konvergen atau divergen? Atau tentukanlah kekonvergensiannya. Kekonvergensiannya. Itu artinya apakah deret itu konvergen atau divergen. Nah, kalau N yang saya tahu ini, berarti apa?
UN plus 1 berapa? UN plus 1 adalah 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2 enggak? Kalau tadi kan, tadi mungkin ya. Ini baru model gini ya, di tesnya gitu udah ya. Jadi sama dengan apa nih? Ini N-nya ganti N plus 1, ini N plus 1 pangkat 2. 2 pangkat N plus 1 sama enggak? 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Sama enggak dia? Halo? 2 pangkat N plus 1 kali 2 pangkat 1 kan kalau dikali pangkat ini tambah nih. N tambah 1. Ya enggak? Terus ini pakai segitiga Pascal. N plus 1 pangkat 2 apa? Kuadrat suku pertama N kuadrat. 2 kalinya. 2 kali N kali 1, 2N. Suku kedua kuadrat, 1 kuadrat 1. Jadi hasilnya apa sini? 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1. Ya. Sampai sini jelas? Halo? Nah, kalau sudah, baru kita lihat nih modelnya bisa pakai tes rasio. Jangan tes akar ya, panjang. Tes akar, tes rasio. Kita pakai tes rasio. Tes rasio adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Jadi sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari N per 1-nya nih. 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1 per, nah UN-nya berapa? UN ini. Ini UN-nya. UN-nya adalah 2 pangkat N per N kuadrat. Ini sama dengan limit N, ya, limit dari N menuju tak hingga, ya, N menuju tak hingga dari 2 pangkat N kali 2 per N kuadrat tambah 2N plus 1. Kalau dibagi menjadi kali, dibalik N kuadrat per 2 pangkat N. Ada yang bisa coret? Halo? Itu enggak? 2 pangkat N bisa coret enggak? Coret. Jadi hasilnya limit N menuju tak hingga dari, nah ini 2 kali N kuadrat, 2N kuadrat per, ini tinggal N kuadrat ditambah 2N plus 1 sama dengan, nah N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2. Berapa koefisien pada pembilang? 2 per 1. Hasilnya ini 2N kuadrat. Di bawah 1N kuadrat. 2 per 1, 2. 2 itu bagaimana cara 1? Lebih besar atau lebih kecil? So, lebih besar kan? 2 besar dari 1, maka deret apa? Deret. Ketentuannya, kalau tes rasio tadi syaratnya, kalau lebih besar dari 1, deret divergen. Tapi kalau dia kecil dari 1, konvergen. Sama dengan 1 harus dilihat dituju di pihak kecil atau dituju di pihak besar. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jadi seperti ini nanti Anda bisa aja dites kayak gini modelnya ya. Saya nggak tahu modelnya tapi ya banyak macam ya. Bisa berseling, bisa juga yang sukunya semuanya positif. Sudah paham? Halo? Paham nggak? Coba sekarang ini yang lainnya aktif nggak nih? Saya bingung nih. Yang jawab Anda sendiri 1 orang. Karena orangnya banyak ini saya lihat nih. Tapi yang jawab cuma 1. Oke, ini sharingnya. Share. Ini harus ke 31. Oke, masih lihat yang tadi itu PowerPoint-nya? Alright. Kalau nggak lihat, kasih tahu ya. Oke, saya kasih soal baru lagi misalnya. Soalnya bisa
Ya, ini 1/1 akar 1 min 1/2 akar 2 plus 1/3 akar 3 min 1/4 akar 4 plus titik-titik. Dia tanya, berapakah AN atau UN-nya? Ada yang tahu? Saya tanya dulu, dari apa nih? Deret ini dulu, dari apa nih? Ini dari apa namanya? Kalau saudara-saudari kurang Udah. ini ya tandain lah warnanya bedain. Berayun, Pak. ya, benar. Deret berayun atau deret berseling. Ya. Deret berayun. Benar, Anda. Deret berayun atau deret berseling. Berseling. Berseling apa ya? Tandanya ya. Tandanya yang berseling. Ya. Berseling. Berseling. Atau berganti tanda. Bahasa Inggrisnya alternating series. Berarti ada tanda plus. Ini artinya plus, tidak tahu ya. Plus, min berarti min 1 pangkat M plus 1. Nah, baru ini pecahannya itu. Terus 1 akar 1, 2 akar 2. Yang berubah itu akarnya tetap. Yang berubah itu adalah N-nya. 1, 2, 3, berarti ini N. Di dalamnya juga 1, 2, 3, N. Udah. Selesai. Inilah suku ke N-nya atau apa? Suku ke N-nya. AN atau UN. Jadi tanya, apakah deret ini konvergen divergen? Untuk menentukan dia konvergen divergen, karena deret berseling atau berayun, ada 2 syarat. Apa tuh? Yang pertama, suku positif UN-nya berapa? Yang tanda plus minnya tidak diambil ya. Yang diambil adalah yang N akar N-nya. Min 1 maka min 1 ini kan tanda plus min plus min. Nah, ini suku ini makin lama makin kecil atau makin besar? Coba. 1/1 akar 1, 1/2 akar 2, 1/3 akar 3, 1/4 akar 4, dan seterusnya. Ini Makin apa? kecil, Pak. Makin kecil disebut turun monoton. Cara pertama. Cara kedua, apakah limit UN-nya 0? Kalau ya, direct konvergen. Udah. Kita coba. Ini ada yang baru masuk. Aduh. Nah, limit dari suku positifnya berapa? Limit dari N menuju hingga dari 1/N akar N. Berapa? Ya, mirip yang tadi juga. N, nah, berapa dimasukkan? 1/, tak hingga, akar tak hingga. Ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari 1/, tak hingga. Betul enggak? Tak hingga kali akar tak hingga, tak hingga. 1/, tak hingga dan limit apa? 0. Ya enggak? Karena ini 0, turun monoton, syaratnya apa? Deret ini deret konvergen atau divergen? Coba jawab, deret ini konvergen atau divergen? Kalau 0 dia deret konvergen. Konvergen, Pak. Kalau tidak 0, divergen. Ya. Konvergen. Jadi deret ini konvergen karena turun monoton dan ya dua syarat penuhi, turun monoton dan sama dengan 0. Limit UN-nya 0. Maka deretnya adalah konvergen. Konvergen. Jelas sampai sini? Halo, ini udah banyak contoh-contohnya, tapi ya banyak sekali. Jelas. Saya sini ada. Any question so far? Hello, everybody. Do you have any question? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Sampai 1:30. Masih ada setengah jam lagi. Ada pertanyaan dulu? Jadi deret berseling itu ingat ya, ada 2 syarat. Pertama ambil suku positifnya. Kita tanya apakah dia, ya kita tanya apakah suku positifnya itu
turun monoton atau naik monoton. Kalau salah satu tak penuhi syarat, dia divergen, itu aja. Jadi ini makin kecil, turun monoton, limit UN dan suku positifnya, kalau sama dengan 0 konvergen, tidak sama dengan 0 divergen, udah. Oke, sama derek P ya, tadi derek P itu penting, banyak dipakai ya. Mana tadi derek P? Derek P. Nah ini penting ya. Derek P atau disebut derek hiperharmonik, sigma dari 1 per n pangkat P, jika P kecil sama dengan 1, ada dua nih, jika P kecil dari 1 derek divergen, jika P sama dengan 1 derek divergen juga. Tapi kalau jika P besar dari 1, maka derek konvergen. Paham ke situ? Halo. Mbak. Ya. Ya, Anda enggak di kampus, di rumah kan ya, cuma ya ini. Ada yang mau ditanya? Any question so far? Halo. Tadi konvergen mutlak tahu ya? Syaratnya tadi sudah tulis juga di sini. Mana tadi? Nah ini kalau derek berseling, ini ceritanya jika derek berseling, ini derek berseling ya. Derek berseling ini kasih gede. Mungkin kayak nampak hitam nih. Nah ini nampak ya, gerak nih. Jika derek berseling ini konvergen, kemudian dikasih angka mutlak positif semua, konvergen, maka disebut derek berseling itu adalah konvergen mutlak. Jika derek berseling itu konvergen, sama di atas ya, tetapi dia akan mutlakkan menghasilkan divergen, maka derek berseling itu adalah konvergen bersyarat. Nangkap maksudnya? Halo? Ya Pak, nangkap Pak. Ya. Bahannya banyak tadi, lumayan banyak, panjang ya. Jadi sayang sekali kalau itu enggak terekam. Aduh, nangis saya. Ya, sesudah keringat saya ngajar juga enggak ini ya. Tapi saya karena sudah 1 semester tidak ngajar pakai Microsoft Teams, ya agak lupa dikit ya. Bahwa sharingnya itu tidak sama dengan Zoom. Kalau di Zoom, cukup kalau yang di screen-nya kita klik, apa yang kita tampilkan muncul semua. Tapi kalau di Microsoft Teams tidak bisa. Masuk ke window, yang mana file yang kita mau tampilkan gitu. Harus klik di sana. Kalau enggak, ya seperti tadi, enggak muncul dia di shift tadi, shift sebelumnya. Ada yang mau tanya lagi? Nanti kita harus jumpa hari Kamis depan ya. Kamis depan. Ini bahan sebenarnya secara umum sudah selesai, tapi ya saya mungkin bisa ada waktu saya mau ajarkan yang Derek Metz-Laurin itu enggak ya. Untuk tahu ya. Tapi mungkin kita perlu latihan banyak ya. Oke. Kamis depan tanggal 5. Ya, berarti kelas kelas Anda LB 07 5 Juni ya. Kita jumpa lagi. Mungkin karena tadi si pertamanya gagal nggak keluar PowerPoint-nya, saya ambil dari yang kelas LA06 yang pernah saya kirim ke Anda ya. Supaya Anda belajar lagi. Alright. Kayaknya Anda mau makan ya jam 12:30. Saya juga sama capek juga. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Bahan secara direct sudah oke, sudah selesai. Tapi kalau ada waktu lebih nanti saya ajarkan Derek Metz-Laurin yang berasal dari Derek Taylor. Kemudian juga ada satu lagi yang bukan masuk bahan, yaitu Derek binomial. Ya. Itu sebetulnya membantu penyelesaian lebih cepat. Ya. Oke, ini saya save. Nanti saya kirim ke Anda. Cuma yang pertama saya nggak tahu. Sayang. Benar, yang lain nggak ada tanya, ini lumayan
banyak yang hadir. Nggak tahu berapa banyak yang hadir. Recordingnya saya tutup. Stop recording.